Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Musim ini akan menjadi musim yang sangat mengesankan untuk salah satu tim yang saya tangani guys, yaitu FC Buteng Junior. Iya, musim ini tim saya FC Buteng sukses mempertahankan Tropi Cup untuk yang ke-10 kalinya secara beruntun guys. Selain itu, tim saya saat ini juga masih nangkring di puncak klasemen dengan raihan 72 poin, selisih 6 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Menghi FC. Tapi yang paling epic, musim ini tim saya akhirnya berhasil lolos ke babak final Liga Elite lagi guys, mantap. Dan di babak final kita akan menghadapi tim yang cukup tangguh yaitu Cerkes Mila, tim asal Serbia yang menerapkan formasi 4-1-3-2. Nah, saya yang sedari awal pakai formasi 3 back langsung mikir keras nih guys. Ini kayaknya bakal duel otak nggak sih guys? Soalnya tim lawan kayaknya lebih balance dari tim saya deh. Jadi sebelum hari H, saya langsung mengaktifkan mode profesor nih guys. Gimana sebelum pertandingan berlangsung? Seperti biasa saya akan mulai menganalisa taktik lawan. Cari teman mereka ada di mana sampai saya cek satu persatu skill dan juga statistik pemain-pemain intinya guys. Biar nanti saya bisa nyiapin taktik dan strategi yang paling GG di babak final Liga Elite musim ini. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih pencapaiannya musim ini? Sukses meraih gelar juara atau justru gagal di semua kompetisi yang ada? Coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe ya guys ya. Oh iya, mohon maaf nih guys, sedikit info. Barangkali ada teman-teman yang sedang mencari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan menghadapi tim asal Serbia yaitu Cerkes Mala di babak final Liga Elite musim ini. Dan jika dilihat dari segi kualitas mutu keseluruhan, memang terlihat tim lawan punya kualitas yang sedikit lebih baik dari tim saya guys. Dan saya rasa mereka juga kemungkinan punya tim yang lebih seimbang atau lebih balance dari tim saya. Untuk itu karena lawan yang akan kita hadapi di babak final cup sangat berat, jadi sebelum pertandingan berlangsung saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman, dan tentu saja kita harus memastikan kondisi pemain bugar serta moral pemain inti dan beberapa pemain cadangan mantap guys ya. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu latihan. Kemudian jangan lupa kita klaim 2 buku strategi gratis di sini. Atau kalau kamu punya modal yang cukup, kamu juga bisa membeli buku strategi seperti ini guys. Jadi tiap minggu biasanya ada tawaran buku strategi yang harganya murah, tapi kalau harganya terlalu mahal lebih baik skip aja guys, gak usah dibeli. Usahakan nyari pas dapat harga murah dan harganya masuk akal aja ya guys ya. Sebagai contoh di sini ada tawaran buku strategi ungu yang isinya itu biasanya 3 buku strategi atau buku latihan random dengan level starter maupun level expert guys. Tapi perlu diingat, untuk buku strategi dengan level expert maupun pamungkas, karena untuk dapetinnya itu susah banget, usahakan kamu pakai pas ada pertandingan penting aja ya guys ya. Jadi kalau lawannya dirasa cukup mudah atau nggak terlalu berat, usahakan nggak usah dipakai guys. Nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Lebih baik pakai aja buku strategi dengan level starter, itu udah bagus, itu udah cukup. Yang penting form latihan minimal di angka 12x4 dan bonus ketajaman udah maksimal. Menurut saya itu udah bagus banget. Dan ini juga berlaku ketika kamu akan meningkatkan form latihan ya guys ya. Jadi kalau di awal musim sampai pertengahan musim biasanya saya akan ningkatin form latihan itu maksimal di angka 12x4. Kemudian perlahan ditingkatin dari 12 ke 14, dan jika tim saya sampai ke fase yang sangat krusial seperti lolos ke babak perempat final, kemudian ke semifinal atau bahkan ke babak final, baru setelah itu saya akan mulai meningkatkan form latihannya sampai tinggi, dan itu pun disesuaikan dengan buku strategi yang kita miliki. Jadi misal nih saya nggak punya buku strategi dengan level expert maupun pamungkas, paling mentok saya cuma bisa ningkatin form latihan sampai di angka 14x4. Atau kalau misalkan saya punya buku strategi expert maupun pamungkas, biasanya form latihan bakal saya upgrade lagi sampai di angka 16 atau lebih tinggi, kadang-kadang sampai 20, tapi jarang banget sih, soalnya harus pakai banyak buku strategi kalau nggak punya buku strategi pamungkas atau expert guys. Tapi perlu diingat, tanpa buku strategi kita
tentu akan kesulitan untuk bisa ningkatin form latihannya lagi. Untuk itu pastikan kamu simpan baik-baik buku strategi dengan level expert atau buku strategi dengan level pamungkas, dan setelah itu kamu bisa menggunakannya kapan saja ketika tim kamu akan menghadapi tim yang lebih kuat dari tim yang kamu miliki, guys. Oke, dan sebelum kita mulai sesi latihan yang pertama, jadi saya akan meningkatkan form latihannya terlebih dahulu sampai di angka 16 kali 4 ya guys ya. Tapi usahakan tingkatkan form latihan sesuai buku strategi yang kamu miliki. Jadi kalau ternyata kamu hanya punya buku strategi menyerang, usahakan yang ditingkatin form latihan menyerang aja guys. Tapi misalkan buku strategi yang kamu miliki ternyata komplit, ada buku strategi serangan, kemudian pertahanan, penguasaan maupun kondisi, kamu bisa tingkatin semua form latihannya juga nggak apa-apa guys. Dan setelah form latihan ditingkatin, sekarang kita bisa mulai melakukan sesi latihan yang pertama, dan kita bisa pilih semua pemain kemudian pilih drill. Nah, pada sesi latihan yang pertama saya akan fokus dulu ningkatin form latihan kondisi dan juga bonus ketajaman semua pemain terlebih dahulu guys. Setelah itu kita bisa fokus ningkatin form latihan lainnya. Dan pada sesi latihan yang pertama saya akan menggunakan buku strategi kondisi level expert kali 68 dengan intensitas mudah, lalu di mix pakai drill latihan fisik dan mental dengan intensitas sangat mudah dan mudah. Jadi pada sesi latihan yang pertama, agar pemain inti kita tidak kelelahan sebelum pertandingan, saya biasanya hanya akan menggunakan 3 slot latihan saja guys, 3 slot atau 4 latihan. Nanti sisanya saya hanya akan mengandalkan pemain cadangan. Soalnya saya nggak punya cukup booster kondisi buat memulihkan kondisi semua pemain inti. Jadi kalau misalkan sesi latihan tim yang saya lakukan terlalu keras, yang ada nanti pemain inti yang ada di line up utama jadi kelelahan semua guys. Dan berapa booster kondisi yang harus kita gunakan buat memulihkan kondisi pemain inti kita. Dan buat teman-teman yang waktu itu nanya, bang nanti pemain inti nggak dapat peningkat atribut kalau sesi latihannya seperti itu bang. Ya memang pada sesi latihan tim seperti ini saya tidak berharap lebih pemain inti yang saya tempatkan itu bisa mendapatkan peningkat skill atau atributnya guys. Jadi fokus utama saya yaitu melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajamannya saja guys. Karena pemain inti yang saya miliki saat ini memang sudah punya skill atau atribut yang lumayan bagus. Jadi misalkan dilatih secara tim pun saya rasa pemain inti yang saya tempatkan tidak akan mendapatkan peningkatan yang cukup tinggi, kecuali jika kamu melatih striker tapi digabungin dengan sesi latihan back, baru tuh striker tersebut bisa mendapatkan peningkat atribut, dan itu pun yang meningkat hanya atribut gelapnya guys, atau mungkin penempatan posisi. Tapi kalau misalkan atribut penempatan posisinya udah tinggi, ya paling atribut gelap yang naik lebih tinggi. Oke, dan kondisi pemain akan berkurang 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Oh ya, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan pertama pun selesai dan sekarang form latihan kondisi sudah naik di angka 14. Selain itu bonus ketajaman semua pemain juga udah maksimal ya guys ya. Nah, pada sesi latihan yang kedua saya akan fokus ningkatin form latihan serangan. Nah, sekarang kita bisa pilih zona, lalu pilih ST dan AM, kemudian pilih susunan pemain inti tidak tersedia. Dan pada sesi latihan yang kedua saya hanya akan fokus tingkatin form latihan menyerangnya saja guys. Jadi pada sesi latihan kali ini saya tidak akan melibatkan pemain inti atau pemain utama agar pemain inti tidak kelelahan semua guys. Dan untuk meningkatkan form latihan minimal kita harus melatih 3 penyerang. Jika kurang dari itu form latihannya nggak bakal mau meningkat. Oh ya, buat teman-teman yang memang sedang mengembangkan potensi pemain muda, cara ini bisa sangat-sangat efektif buat ningkatin skillnya guys, atau ningkatin atributnya. Jadi sebelum pemain muda tersebut dipercaya masuk ke skuad utama, kamu bisa melatihnya seperti ini tiap hari. Dengan begitu skill pemain tersebut bisa meningkat dengan cepat. Dan ketika kamu butuh, misalkan ada pemain inti andalan kamu cedera atau mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, kamu bisa mulai memainkannya kapan saja. Oke, dan pada sesi latihan yang kedua sekarang kita bisa fokus ningkatin form latihan sampai maksimal di angka 16 menggunakan buku strategi level expert dengan intensitas mudah, didukung oleh 1 drill latihan dengan intensitas mudah, medium, sulit, dan sangat sulit. Kondisi pemain akan berkurang 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan
2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sesi latihan pun selesai, tapi form latihan menyerang masih belum maksimal, jadi kita ulang lagi sesi latihannya sekali lagi ya guys ya. Tapi karena kekurangannya sedikit, kita bisa kurangi drill latihannya guys. Oke, dan sekarang form latihan menyerang udah meningkat di angka 16, dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus ningkatin form latihan bertahan. Nah, agar form latihan bertahan mau naik, usahakan kita harus melatih minimal 4 pemain bertahan, bisa kiper maupun back, lalu pilih drill. Dan seperti biasa, karena form latihannya cukup tinggi, jadi saya akan menggunakan buku strategi bertahan level expert kali 68 dengan level mudah, didukung oleh drill latihan bertahan dengan intensitas mudah, medium, dan juga sulit. Kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke guys, dan sekarang form latihan bertahan udah maksimal meningkat di angka 16. Nah, pada sesi latihan yang keempat, sekarang kita bisa fokus ningkatin form latihan penguasaan. Jadi sama seperti melatih pertahanan, untuk ningkatin form latihan penguasaan kita juga harus melatih minimal 4 gelandang. Kalau kurang dari itu, form latihannya nggak bakal mau naik. Selanjutnya pilih drill, dan seperti biasa saya akan menggunakan buku strategi expert kali 68 dengan intensitas mudah, didukung oleh drill latihan penguasaan juga dengan level mudah, medium, dan juga sulit guys. Kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Nah, pada sesi latihan yang terakhir kita bisa fokus ningkatin form latihan kondisi. Dan untuk meningkatkan form latihan kondisi, minimal kita harus melatih 8 pemain guys. Lalu pilih drill. Nah, karena form latihan sedikit lagi meningkat ke angka 16, jadi pada sesi latihan ini kita nggak perlu menggunakan buku strategi. Jadi cukup pakai drill latihan biasa aja guys. Nah, untuk kombinasi drill latihannya sendiri kamu bisa atur, atau misal mau pakai kombinasi drill latihan dengan intensitas mudah, medium, sulit, dan juga sangat sulit juga nggak apa-apa. Dan kondisi pemain akan berkurang 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, dan sekarang form latihannya udah meningkat di angka 16 kali 4 ya guys ya, atau jika di total sekarang form latihannya ada di angka 64% guys. Dan kita juga bisa perhatikan di sini tidak ada satupun pemain inti yang kelelahan setelah latihan. Tapi barangkali ada yang mau nanya, Bang, emang efektif nanti kalau sesi latihannya kayak gitu? Emang nggak ngaruh ya? Kan pemain inti nggak ikut latihan menyerang, bertahan maupun penguasaan bang. Oke, jadi jawabannya tentu saja efektif. Yang penting form latihan dan bonus ketajaman pemain inti udah maksimal, itu udah bagus banget. Jadi saya juga udah pakai cara ini cukup lama dan hasilnya masih sangat efektif sejauh ini. Dan itu terbukti dari catatan trofi yang berhasil saya raih di 10 musim terakhir guys. Nah, setelah memastikan kondisi pemain bugar, moral pemain mantap, selanjutnya kita bisa cek terlebih dahulu kesebelasan tim lawan guys. Nah, di sini kita bisa perhatikan tim lawan memang punya kualitas yang cukup bagus. Jadi dengan formasi 4-1-3-2 mereka sukses melaju ke babak final Liga Elite musim ini guys. Nah, formasi 4-1-3-2 memang cukup fleksibel dan lumayan seimbang untuk menyerang maupun bertahan. Tapi uniknya di sini tim lawan menempatkan kedua bek sayapnya terlalu maju hingga posisinya sejajar dengan gelandang bertahan. Jadi posisi terbaiknya bukan lagi menjadi DR atau DL, tapi udah berubah jadi DMR atau DML guys. Ketemunya jadi gelandang sayap ya guys ya, tapi versi bertahan. Kalau dulu ada posisi DML, DMR, sekarang udah nggak ada. Jadi cuma ada DR dan DL. Nah, itu berarti tim lawan sebenarnya bukan nempatin 4 back, tapi hanya nempatin 2 back di belakang guys. Jadi kalau kita nempatin back sayap seperti ini, biasanya mereka akan cenderung lebih sering meninggalkan areanya karena mereka akan sering terlibat membantu serangan. Jadi ketika kedua back sayap ini terlambat turun, ada kemungkinan posisi bawah kedua sayap tim lawan menjadi sangat terbuka. Dan jika nanti pemain-pemain sayap saya bisa memanfaatkan celah ini, ada kemungkinan tim saya bisa mencetak gol dengan mudah ke gawang tim lawan guys. Dan ini seperti taktik maupun formasi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia beberapa hari yang lalu guys, dimana saat itu Patrick menerapkan formasi dengan skema 4 back yang sejatinya hanya terlihat menempatkan 2 back karena kedua wing back yang ditempatkan timnas Indonesia seringkali terlambat turun untuk menutup area pertahanan guys, dan itu yang membuat timnas Indonesia kesulitan untuk bisa bertahan dengan baik.
Nah, selain di bawah kedua sayap, tim lawan juga menurut saya terlihat lemah di area tengah. Jadi mereka hanya menempatkan dua pemain tengah, tapi dari kedua pemain ini tidak ada satupun pemain yang kreatif. Jadi selain di sayap, harusnya tim saya bisa bermain lebih leluasa di area tengah lapangan, guys. Ya, meskipun nanti ada kemungkinan kita kalah penguasaan bola karena tim kita kurang begitu balance atau kurang seimbang, tapi ya udahlah, nanti kita coba lihat struktur permainannya seperti apa, karena tim lawan saat ini saya rasa akan bermain sangat ofensif. Kita harus tetap berhati-hati dan jangan sampai kita melakukan kesalahan di laga kali ini. Terlebih ini adalah pertandingan yang sangat penting, yaitu final Liga Elite. Jadi semoga saja pemain-pemain saya bisa bermain bagus dan semoga di akhir pertandingan nanti tim saya keluar sebagai juara ya guys ya. Oke, dan untuk taktiknya sendiri kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, kemudian untuk gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Cerkes Mala versus FC Buteng di babak final Liga Elite musim ini, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke guys, jadi ini dia line up dari kedua kesebelasan, dimana memang dari segi kualitas untuk keseluruhan kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang, tapi jelas tim lawan sepertinya lebih balance daripada tim saya guys, karena kita lihat bahwa mereka punya kualitas pemain yang sama rata di semua area. Jadi ada kemungkinan untuk keseimbangan tim dari Cerkes Mala ada di angka 9,8 atau 9,9, sementara tim saya hanya punya keseimbangan tim di angka 9,5. Jadi ada kemungkinan tim lawan akan lebih banyak menguasai bola. Dan untuk formasinya sendiri di sini kita menerapkan formasi 3-1-3-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-5-2 diamond. Oke, babak pertama sudah dimulai. Kita lihat tekanan pertama dilakukan oleh tim lawan. Cerkes umpan crossing bagus sekali. Martin Pas berhasil menggagalkan satu peluang dari umpan crossing yang dilakukan oleh Cerkes Mala pemirsa. Kita akan lihat formasi yang kemarin udah kita share, gimana cara membuat squad yang bagus. Dan Rafael Struijk, tembakan yang kurang begitu menarik dari Rafael Struijk. Sepakan kaki kiri Rafael masih melenceng keluar lapangan pemirsa. Menit 53 skor masih menit ke-12 skor masih 0-0. Dan untuk ball possession, seperti dugaan kita tadi bahwa tim lawan akan lebih banyak mendominasi penguasaan bola karena mereka punya kualitas atau punya tim yang lebih balance. Kali ini satu kesempatan umpan yang sangat bagus, kali ini tembak saja dan gol. Rafael Struijk nomor punggung 24 dari FC Buteng berhasil menerima bola dengan baik dan melakukan sepakan kaki kiri yang sangat-sangat istimewa sekali pemirsa. Skor 1-0 di babak pertama. Kali ini Cerkes Mala tertinggal atas FC Buteng Junior di babak final Liga Elite, tapi kita jangan senang terlebih dahulu karena pertandingan masih cukup panjang. Sekarang masih di menit ke-15 dan kita perhatikan dua percobaan tembakan, satu tepat sasaran dari FC Buteng membuat Cerkes Mala sepertinya agak sedikit frustasi. Kali ini serangan dilakukan oleh Romeni, terlalu terburu-buru melakukan tembakan ke arah gawang dan bola berhasil diblok dengan sangat baik oleh pemain belakang Cerkes Mala pemirsa. Tim asal Serbia berhasil lolos ke babak final setelah memporak-porandakan lini pertahanan lawannya. Kali ini ada Tom Haye. Oh, sayang sekali berhasil direbut dan menghasilkan serangan lebih cepat. Hanya ada dua pemain bertahan di sana pemirsa. Akankah mereka berhasil menyamakan kedudukan? Sangat berbahaya. Umpan terobosan di sana sendirian. Oh, tembak saja bagus dan astaga. Ini gol yang mirip banget seperti gol yang terjadi ketika Indonesia kalah atas Australia guys. Bola sempat ditepis oleh Martin Pas, tapi bola rebound yang keluar justru mampu diselesaikan dengan baik oleh tim lawan ya guys ya. Skor 1-0 dan nyaris saja tim lawan menggandakan kedudukan, tapi beruntung tandukan tim lawan berhasil diamankan dengan cukup mudah oleh Martin Pas. Skor 1-1 di babak pertama. Kita perhatikan Rumere bermain kurang begitu maksimal, kartu kuning diberikan. Tendangan penalti kocak. Oh, mantap guys. Tembakan dari tim lawan dari titik putih ternyata belum maksimal. Tembakannya masih melambung keluar lapangan. Padahal satu kesempatan dari titik putih, tapi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kali ini satu lagi kesempatan yang didapatkan oleh pemain FC Buteng, yaitu Rumere, masih melambung keluar lapangan. Dan sayang sekali Rumere bermain kurang maksimal, jadi kita harus tarik keluar Rumere di babak pertama pemirsa.
kita nggak mau ambil resiko. Semoga kali ini kita berhasil mencetak gol kembali. Umpan jarak jauh kali ini siapa yang dituju oleh Romeni, akan berbuah gol oleh Romeni. Skill yang sangat baik, tembak dan gol. Tembakan oleh Romeni masuk ke gawang Cerkes Mala pemirsa. Skor 2-1 kali ini FC Butang kembali mencetak gol atas Cerkes Mala tim asal Serbia di babak pertama. Pereira masuk menggantikan Rumere yang bermain kurang maksimal di babak pertama. Kali ini Campos, umpan pendek maksudnya, siapa yang dituju, coba mengiring bola melewati penjagaan, cukup tenang, akan berbuah gol. Tembakan jarak jauh masih diamankan oleh Martin Pas dengan sangat-sangat mudah, tidak terlalu keras tembakan pemain dari tim lawan. Oke, di sini kita perhatikan belum ada perubahan yang dilakukan oleh manajer dari Cerkes Mala pemirsa. Tekanan kembali dilakukan, tapi sayang sekali lagi-lagi menghasilkan serangan balik cepat, akan berbuah gol. Kita perhatikan, sangat-sangat berbahaya. Umpan ke tengah, bisa melewati J.I.Jes. Silva di sana, tapi beruntung tembakan Silva masih melenceng di sisi sebelah kanan pemirsa. Nyaris saja berbuah gol. Serangan balik yang dilakukan oleh tim lawan sangat-sangat berbahaya, tapi beruntung mereka tidak memiliki finishing yang cukup baik sepertinya, atau mereka frustasi karena gagal melakukan eksekusi penalti. Jadi ingat-ingat kata-kata si Patrick ya, temannya SpongeBob, gara-gara gagal penalti pemain jadi frustasi. Gak gitu juga, kocak. Oke, skor untuk sementara 2-1 di babak pertama. Baru waktu kita lihat Martin Pas bermain sangat baik di bawah mistar gawang. Kemudian beberapa pemain lain juga bermain sangat bagus, tapi kita tadi melakukan sedikit kesalahan di babak pertama. Kita coba tarik mundur untuk Tom Haye, kemudian Ivar Jenner juga akan bermain agak sedikit ke belakang. Jadi oke, kita tarik untuk Marcelino Ferdinand, biar nanti ujung tombaknya tetap pada Rafael Struijk dan juga Chris Dianto. Bukan Chris Dianti ya guys ya, Chris Dayanti. Pelanggaran, Muzika, kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Kita perhatikan Rafael Struijk ancang-ancang akan berbuah gol. Rafael Struijk gol. Tidak, ternyata saya pikir tadi gol, ternyata bolanya tembus pak, nggak kelihatan ya. Ball possession masih dikuasai oleh Cerkes Mala pemirsa. Mereka unggul karena punya squad yang lebih balance. Kita perhatikan, sangat berbahaya. Satu kesempatan lagi-lagi belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Tembakan Siomonovic masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Butang Junior yang dikawal oleh Martin Pas pemirsa. Oke, kita akan terus-menerus memberikan form latihan menyerang sejak menit awal hingga berakhir pertandingan. Kita perhatikan, lawan mencoba meliuk-liuk melebar ke sisi sebelah kiri. Da Silva, ayolah rebut, kocak. Aduh, bener-bener lemah sekali lini pertahanan FC Butang. Kocak kan. Gak boleh pak. Oke, nyaris saja kebobolan, tapi serangan balasan dilakukan oleh Romeni, mendapatkan sudut bundar oleh Romeni. Oleh mencoba untuk melakukan tekanan demi tekanan, sepakan demi sepakan dilakukan oleh Romeni, tapi kali ini belum ada gol yang tercipta di babak kedua. Ivar Jenner, umpan pada Marcelino Ferdinand, gol. Marcelino Ferdinand, nomor punggung 32 dari FC Butang Junior, mampu mencetak gol dari luar kotak penalti pemirsa. Skor 3-1 untuk keunggulan FC Butang. Luar biasa, meskipun kita kalah penguasaan bola, tapi kita mampu memaksimalkan setiap peluang yang ada. Skor 3-1, Cerkes Malam berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan, tapi mereka justru kebobolan. Ivar Jenner, umpan par Ferdinand, kembali pada Ivar, cukup baik Ivar Jenner, oleh Romeni, gol oleh Romeni, berhasil mencetak gol kembali di babak kedua lewat kerjasama yang sangat apik antara Ivar Jenner dan juga oleh Romeni pemirsa. Oke, saatnya kita coba tarik keluar kira-kira siapa ya? Mungkin Patinama akan masuk menggantikan si Chris Dayanto yang bermain kurang maksimal. Jadi kita coba pakai formasi 3-2-3-2 pemirsa. Kita harap kita mampu mencetak gol kembali di akhir babak kedua kali ini. Serangan kembali dilakukan.
berhasil direbut, menghasilkan serangan balik cepat berbahaya. Ada cukup ruang, bisa dimaksimalkan. Oh, menerobosan berbahaya sekali karena jadi satu. Aduh, udah gugup sekali. Kampret, gampang sekali ya. Ini pertahanan FC Buteng dilewati tapi beruntung Martin Pas sedang dalam performa terbaiknya, guys. Kita lihat menit 89, satu kali serangan lagi dilakukan. Serangan terakhir Da Silva akan berbuah gol. Bau-bau kemenangan sudah di depan mata. Kita lihat tackle bagus sekali Jay Jazz, luar biasa menit 89. Kita lihat angkat piala, Prit, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng Junior akhirnya mampu mengangkat trofi sekuping besar musim ini, dan akhirnya kita kembali mempertahankan trofi Liga Champion musim ini, guys. 2 trofi berhasil kita pertahankan dan 1 trofi Liga. Kemudian terakhir besok kita akan menghadapi tim yang menurut saya cukup bagus juga. Jadi ya semoga besok kita mampu mempertahankan trofi Piala Pamungkas ya, guys ya. Ya, mantap. Alhamdulillah, guys. Tidak sia-sia kita sangat serius menangani FC Buteng Junior dan akhirnya kita berhasil meraih double winner untuk sementara. Semoga besok kita berhasil mengunci gelar juara liga dan meraih trofi Piala Pamungkas atau Super Cup. Dan di sini kita perhatikan ya, untuk ball possession ternyata imbang 50-50, meskipun tadi pas jalannya pertandingan mereka punya penguasaan yang lebih baik tapi ternyata berimbang. Kemudian untuk total tembakan di sini tim lawan melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 18 kali percobaan tembakan. Kemudian 6 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Iver Jenner, dia bermain sangat luar biasa di area tengah. Kemudian pemain depan juga main bagus, ada Rafael Struijk dan Ole Romeni. Tentu saja dia berhasil mengemas 2 gol di laga kali ini. Sementara tim lawan tidak banyak melakukan perubahan, sepertinya dia frustasi karena gagal penalti. Iya. Oke, luar biasa, guys. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sisi lapangan. Ada Bang Silaban 02, The Blues, Eldor, Efurid Junior, Muhammad Al-Fatih, Not For You, Patrick Clifford, Yudras, dan Bang Sonic. Terima kasih banyak. Oh, ada Bang Sonic, Bang Indo JR, dan Bang Dewa. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim asal Serbia dengan skor telak 4-1 di babak final Liga Elite musim ini, guys. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh FC Buteng Junior. Tepatnya di babak pertama, FC Buteng berhasil mengemas 1 gol lewat kerjasama apik lewat umpan tiki-taka yang dilakukan oleh FC Buteng. Kita perhatikan Ferdinand kemudian dia mencoba meniup dan mengganggu konsentrasi lini pertahanan dan memberikan umpan pada Rafael Struijk yang tidak menyanyikan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang Cerkes Mala. Pemirsa, skor 1-0. Kita lihat sangat tenang sekali Ferdinand dan juga Rafael Struijk di pertandingan kali ini, pemirsa. Gol penyama kedudukan dicetak oleh Stemenkovic di menit ke-27. Kita lihat mereka berhasil mencetak gol untuk penyama kedudukan lewat serangan balik cepat. Tadi Tom Hayat mencoba untuk memberikan umpan pendek pada rekan setimnya, tapi bola berhasil dipotong dan tim lawan melakukan serangan balik cepat. Kita lihat meskipun pemain bertahan saya sudah mundur, tapi mereka tidak mampu menghentikan pergerakan penyerang lawan, pemirsa. Tadi bola sempat bisa ditepis, tapi Jay Ijaz terlambat untuk bisa segera membuang bola dan ya akhirnya tim lawan mampu memperkecil ketertinggalan. Kemudian 1 gol kembali dicetak oleh Ole Romeni di menit ke-37 dan menutup babak pertama dengan skor 2-1. Kita lihat lewat kerjasama apik tim FC Buteng melakukan build up dari lini pertahanan dan kita perhatikan ya, Ole Romeni melewati 2 penjagaan dan melakukan sepakan kaki kiri yang sangat luar biasa. Skor 3-1 di babak pertama dan 2-1 maksud saya, skor 2-1. Kemudian gol kedua dicetak di babak kedua, tepatnya di menit ke-66 lewat sepakan luar biasa Marcelino Ferdinand. Pergerakan yang sangat baik di area tengah, dia bekerja sama dengan Ivar Jenner. Nah, itu dia. Iya, sepakan yang sepertinya tidak terlalu keras tapi mengarah ke gawang yang membuat penjaga gawang dari Cerkes Mala tidak bisa berbuat banyak. Memang tembakan seperti itu sangat sulit sekali untuk bisa diantisipasi, pemirsa. Dan gol terakhir dicetak oleh
oleh Romeni. Lagi-lagi dia menjadi pemain yang sangat menakutkan di lini pertahanan lawan, pemirsa. Kita perhatikan lagi-lagi Ivar Jenner di sini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Pergerakannya sangat sulit sekali ditebak dan dia dengan sangat tenang memberikan umpan pendek pada oleh Romeni yang tidak menyanyiakan peluang tersebut untuk menjadi gol, pemirsa. Oke guys, jadi ya sangat-sangat menarik ya guys ya pertandingan kali ini. Meskipun tadi sempat ada perlawanan di babak pertama, tapi ternyata kita berhasil memperporandakan di pertahanan tim lawan setelah kita melakukan sedikit perubahan taktik, strategi maupun formasi. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya harap tim yang teman-teman kelola juga sukses meraih gelar juara. Dan terima kasih juga untuk membership Penentop 11. Terima kasih buat partnership Penentop 11 yaitu Kion Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.